hatamat la ilfaj. Dari inna anzalnahu awalnya, la ilfaj ujungnya. Kalau mau dihitung dari inna anzalnahu sampai hiya hatamat la ilfaj itu ada 27 kalimat. Berarti Lailatul Qadar malam jatuhnya ulama yang kasih tahu. 27 jatuhnya. Tuh ulama tuh yang kita nggak tahu dimunculin sama ulama. Nggak ngikut ulama, ya nggak tahu kita. Begitu. Tapi Lailatul Qadarnya masih lama. Masih 2 bulan lagi ya. Iya. Mudah-mudahan kita hidup sampai Ramadan. Amin. Ke depan. Tapi niatnya buat ibadah. Jangan buat nyari makanan. Kan kalau kita puasa begitu ya. Jam 2 udah beli makanan buat buka. Masih lama banget. Tuh kita. Tuh ilmu yang kagak muncul dikasih tahu sama ulama. Ulama yang ngasih tahu, yang ngajarin jadi jelas. Lah kalau kita nggak mau ikut ulama, nuwalihi, kami biarkan dia matawala yang dia lagi tersesat. Biarin aja, biarin aja diterusin, biarin. Antepin aja, tadi gue jatuh diri itu. Digituin sama Tuhan. Itu kata Allah dalam surah An-Nisa 115. Itu contohnya bahwa orang kagak ikut ulama tuh sesat begitu. Ada lagi misalnya, contohnya misal ini mah, misalnya ada orang nanya begini bapaknya, Pak, ngapa? Bapak kan dulu berjamaah sama Umar bin Khattab ya? Iya. Sama sahabat yang lain berjamaah juga ya? Iya. Sama Nabi berjamaah juga? Sama Nabi juga berjamaah. Karena gua ngalamin Nabi. Waktu Nabi Umar bin Khattab sholat subuhnya pakai kunut tepat agak? Kata si bocah nih namanya bapaknya. Kata bapaknya begini, bid'ah lo. Itu dibentak tuh bocah. Bid'ah lo. Gitu. Maka orang anggap kunut jadi hukumnya bid'ah tuh gara-gara si bocah nanya begitu tadi tuh. Ayah kan sholat di belakang Nabi. Iya. Waktu Nabi meninggal kan diganti nama Umar bin sama siapa? Abu Bakar. Iya. Sholat belakang Umar dong. Iya. Itu pada kalau kunut kalau subuh pada baca kunut enggak? Lu ngomong sembarangan aja, bid'ah lu. Kata bapaknya begitu. Dihantam sama orang. Oh, kunut hukumnya bid'ah. Itu. Jadi sholat subuh nggak usah pakai kunut, bid'ah. Mana? Itu hadisnya bunyinya begitu. Bapak nanya, anaknya nanya dibilang bid'ah. Kata ulama bukan begitu. Kata ulama nih begini nih. Kata ulama. Bid'ah loh. Bukan bid'ah kunutnya. Orang itu udah jelas. Lu tanyain lagi. Pertanyaan lu tuh pertanyaan bid'ah. Pertanyaannya yang bid'ah. Bukan hukum kunutnya yang bid'ah. Tuh ulama yang ngasih tahu. Lah kita nggak mau ngaji sama ulama. Ya kunut bid'ah. Itu. Ya, contohnya tuh begitu. Kudu. Yang dulu pernah saya contohin juga. Kalau bejana dijilat anjing, cuci, kata Nabi. Ini ada bejana nih, alat rumah tangga dijilat anjing, cuci, kata Nabi. 7 kali nyucinya. Tuh ngomongnya cuci, nggak ngomong najis. Ngomongnya suruh cuci. Ya udah, dijilat anjing ya cuci. Najis enggak? Enggak. Lah kalau enggak najis ngapa disuruh sama Nabi cuci? Nabi nggak ngomong najis, berarti nggak najis anjing. Begitu. Dibilangin nama ulama. Nabi nggak ngomong najis, enggak. Tapi nyuruhnya apa? Cuci. Nah, benda yang dicuci ada 3. Pertama, dicuci karena mulia. Gara-gara mulia dia dicuci. Mana misalnya? Manusia. Begitu dia mati dicuci. Dicuci nggak tuh orang mati? Iya dimandi namanya cuci kan? Iya, dicuci namanya. Kenapa tuh orang mati dicuci? Karena mulia, bukan karena najis. 2, dicuci karena hadas. Dia habis tidur sama bininya, dicuci badannya. Ngapa tuh badan kita cuci? Kan lagi berhadas, dicuci. Udah. Yang ketiga, dicuci karena najis.
Kaki kita kena tai ayam, kita cuci. Kenapa kita cuci? Karena najis. Nah, bejana dijilat anjing, disuruh cuci sama Nabi. Kita lihat ember kita disuruh cuci sama Nabi karena dijilat anjing. Ini ember dicuci karena mulia? Enggak. Masa ember mulia? Mau dibanting-banting dia. Ya, dari plastik lagi. Enggak mulia kan? Enggak. Yang kedua, oh mungkin dia nih ember berhadas. Enggak punya bini ember. Dicuci karena berhadas enggak? Enggak. Nah, kalau dicuci karena bukan mulia, bukan karena berhadas, berarti suruhnya apa? Nah, muncul hukumnya najis itu anjing itu ulama yang ngasih tahu. Dah segitu aja contohnya, yang banyak-banyak. Kalau contohnya banyak-banyak, bandarnya rugi. Ya. Bandarnya yang rugi. Bang, beli beras bang, berapa? Sekarung. Contohnya mari bang. Itu sedikit aja. Nih, segini contohnya. Kalau nyontohnya banyak, sodok lagi. Tadangin di bak, nggak usah beli, ambilnya contohnya. Gitu. Ya. Kalau contohnya banyak-banyak mah, nanti dikias saja sama itu begitu. Itu orang ikut ulama tuh begitu. Jadi jelas jadinya. Yang gak muncul dimunculin sama ulama. Itu begitu. Ya. Cuma nanti ada perbedaan aja. Kalau Imam Malik mah baca kunut sebelum ruku. Belum ruku udah baca kunut. Gitu. Kalau kita kan baca kunutnya Imam Syafi'i sesudah ruku baru baca kunut. Kalau Imam Malik belum ruku baca kunut, entah baru ruku. Gitu. Kalau Imam Hanafi nggak baca kunut, gitu, nggak mau baca kunut. Tapi saling menghargai. Ketika Imam Syafi'i ada di depan kuburnya Imam Hanafi, nggak baca kunut. Muridnya tanya, guru nggak baca kunut tadi? Ini kuburannya siapa? Yang Hanafi. Iya, dia pendapatnya nggak baca kunut. Jadi kita hormatin dia nggak baca kunut. Gitu. Kalau kita kan nggak mau repot nih orang sekarang nih, nggak mau repot ya mak, nggak mau ngaji. Yang penting gini aja dah. Mau baca kunut kayak mau kagak kayak, yang penting sholat subuh. Yang salah yang kagak sholat subuh gitu tuh. Iya. Itu aja udah. Ya kagak mau repot dia. Habis sih mau jelasin kagak bisa. Ya kata gitu aja dah. Ya. Kagak aja ya. Dia bingung, ya udah dah, yang mau kunut bagus, yang nggak kunut bagus juga. Itu bagaimana? Yang jelek sama yang nggak sholat subuh, udah aman tuh begitu ya. Kalau santri nggak boleh ngomong begitu. Kalau santri mah kudu jelas, kudu bisa jelasin kenapa bid'ah. Bukan kunutnya yang bid'ah. Tuh bocah nanya sama bapaknya, lah udah jelas ditanyain lagi. Bid'ah pertanyaannya. Itu begitu maksudnya. Udah bisa tuh kita ngomong begitu. Asal berhadapan sama orang kita mau iya juga ya. Tuh. Modelnya iya juga ya. Kalau pentes kita ya, sama orang kalau pentes tuh orang bisa banget ngomong, kita nggak bisa. Dan kita nggak ngapalin dalil, dia mah ngapalin Quran mulu. Asal diinjek aja dikit kita. Emang Nabi ngadain maulid? Enggak kan? Iya. Sahabat Nabi ada nggak yang ngadain maulid? Enggak. Tuh. Iya juga ya. Akhirnya nggak maulid kita. Kagak maulid kita, orang diinjak begitu kita iya juga ya. Kita tanya. Kalau dikatakan Nabi nggak ngadain maulid, sahabat nggak ngadain maulid, emang dilarang maulid sama Nabi? Balikin lagi sama dia. Emang dilarang sama Nabi maulid? Dijawab sama dia, kagak. Sama sahabat ada yang larang maulid? Kagak. Ya udah gue maulid gitu. Ya. Kalau kita diinjak sama orang, iya juga ya. Iya ya. Ya gak maulid kita ya. Nggak dapat berkat kita maulid. Jangan iya juga. Injek lagi. Yang ketahuan diinjek nyerah. Ya udah. Lagian kalau orang kita kurang nguasain teknologi ya. Jadi di YouTube, di Google yang nguasain dia semuanya jadinya. Kita kan nguasain. Ya, kita mau nggak main YouTube, nggak main Google kita mah. Ya, kita mainnya itu aja tuh. Ada pesen aja gitu ya. Kalau ada pesanan di mana nih ada yang ini, itu aja kita datengin.
Jadi orang sekarang ngajinya membah Google jadinya. Ngaji loh, ngaji masa mbah Google. Repot jadinya. Kalau kita ngajinya siapa? Durusul Fiqhiyah. Udah lupa tuh kita tuh ya. Durusul Fiqhiyah judul ini. Udah tuh? Itu kira-kira contohnya tuh begitu. 5 ruwiya an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam la yajtami'u ummati ala dolalatin rawahu Abu Dawud. 5 karena ada hadis bahwa ngikut ulama tuh sebagai ijma ulama itu sebagai ketetapan hukum agama. Ada hadisnya, Nabi juga nyuruh. Ruwiya yang diriwayatkan an Rasulillahi dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. La yajtami'u, tidak berkumpul. Berkumpul tuh bersepakat. Kan lagi ngomongin ijtima ulama. Bersepakat, tidak kumpul, bersepakat. Ummati, umatku. Siapa? Ulama. Tidak berkumpul umatku, yaitu para ulamanya. Ala dolalatin, di atas kesesatan. Nggak ada ulama kumpul-kumpul jadi satu kesepakatan hukum itu sesat. Nggak ada. Apa yang dikeluarkan nama ulama itu menjadi amanah. Kalau ulama mah nggak ada yang ulama-ulama yang kagak amanah. La yajtami'u ummati, tidak berkumpul, tidak sepakat umatku, kata Nabi, ala dolalatin, di atas kesesatan. Berarti kalau kumpulnya tidak sesat, membawa petunjuk. Lawanannya, tidak kumpul umatku dalam kesesatan, nggak sesat umatku, ulamanya tuh. Kalau nggak sesat berarti dapat petunjuk dari ulama-ulama tuh. Nah ini hadis rawahu, meriwayatkan akan dia hadis Abu Dawud, oleh Imam Abu Dawud. Al-Qiyasu, sumber agama yang keempat adalah qiyas. Tapi besok aja, kepanjangan ya.